Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Karina Nina Amalia, Eskom Mkom. Saat ini saya bekerja sebagai dosen di Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember. Video ini saya susun sebagai bagian dari portofolio penilaian diri dosen dalam rangka mengikuti sertifikasi dosen tahun 2026. Melalui video ini, saya akan memaparkan implementasi proses pembelajaran yang saya laksanakan sebagai wujud kompetensi pedagogik dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran di perguruan tinggi. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan implementasi pembelajaran pada mata kuliah e-bisnis dengan kode mata kuliah KIU 1023. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses bisnis digital di berbagai sektor industri. Di era digital saat ini, hampir seluruh aktivitas bisnis berkembang menuju proses bisnis yang lebih cepat, terintegrasi, dan berbasis teknologi. Oleh sebab itu, mahasiswa program studi Sistem Informasi tidak hanya dituntut menguasai aspek teknis teknologi informasi, tetapi juga memahami bagaimana teknologi dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi, menciptakan nilai tambah, dan mendukung daya saing organisasi. Melalui mata kuliah e-bisnis, mahasiswa mempelajari berbagai konsep bisnis digital, meliputi e-bisnis, e-commerce, model bisnis digital, strategi digital marketing, customer relationship management, supply chain management, serta enterprise resource planning sebagai sistem yang mengintegrasikan proses bisnis dalam organisasi. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran, mata kuliah ini didukung oleh rencana pembelajaran semester atau RPS yang disusun menggunakan pendekatan Outcome Based Education atau OBE. Melalui pendekatan tersebut, setiap aktivitas pembelajaran dirancang agar selaras dengan capaian pembelajaran atau CPL dan juga capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Sehingga proses pembelajaran berlangsung secara sistematis, terukur, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi mahasiswa. Pada RPS dijelaskan bahwa mata kuliah e-bisnis mengenalkan berbagai aspek dan model untuk e-bisnis dan juga pengembangannya. Mata kuliah ini juga memberikan pemahaman tentang dampak dari e-bisnis terhadap masyarakat, bagaimana memasarkan produk yang dimiliki, dan juga memberikan pemahaman bagaimana kondisi global saat ini dalam memberikan perubahan terhadap pola bisnis tradisional ke era elektronik. Melalui beberapa topik diskusi dan juga tugas proyek, mahasiswa dapat memahami lebih dalam tentang dampak dari e-bisnis. Sebagai implementasi pendekatan OBE, rencana pembelajaran disusun dengan mengacu pada capaian pembelajaran atau CPL, Program Studi Sistem Informasi. Berdasarkan CPL tersebut, kemudian dirumuskan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK sebagai kompetensi yang diharapkan dapat dicapai mahasiswa setelah menyelesaikan mata kuliah ini. Adapun beberapa CPL yang menjadi dasar penyusunan mata kuliah e-bisnis terdiri dari 4 capaian pembelajaran, yaitu CPL 2, mahasiswa mampu menunjukkan cara berpikir yang logis, kritis, inovatif, dan juga adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. CPL 3, mahasiswa mampu mengintegrasikan pengetahuan mengenai analisis data, manajemen keamanan sistem, dan juga kewirausahaan dalam teknologi informasi. CPL 4, mahasiswa mampu membangun jiwa kewirausahaan berbasis teknologi informasi. Dan juga CPL 6, mahasiswa mampu menelaah pendekatan manajemen dan juga arsitektur organisasi dalam penyusunan perangkat lunak dan sistem informasi. Berdasarkan 4 CPL tersebut, saya merumuskan 4 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang menjadi kompetensi utama yang harus dicapai mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah e-bisnis ini. Setiap CPMK dirancang untuk mendukung pencapaian CPL melalui materi pembelajaran, aktivitas perkuliahan, dan juga asesmen yang telah disusun di dalam RPS. CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep e-bisnis dan juga e-commerce termasuk dalam model bisnis digital, strategi bisnis, digital marketing, serta online advertising.
CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis dan memodelkan penerapan CRM, SCM, dan juga ERP dalam mendukung proses bisnis berbasis e-bisnis. CPMK 3, mahasiswa mampu merancang dan mengembangkan proyek e-bisnis berbasis teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan industri. Dan CPMK 4, mahasiswa mampu mengevaluasi efektivitas implementasi e-bisnis serta menyajikan hasil proyek dan analisis dalam bentuk laporan maupun presentasi secara profesional. Adapun beberapa capaian pembelajaran tersebut, materi yang diberikan meliputi yang pertama adalah konsep e-bisnis dan juga e-commerce. Yang kedua adalah model dan strategi bisnis digital, digital marketing dan online advertising, customer relationship management atau CRM, supply chain management atau SCM, ERP atau enterprise resource planning, implementasi e-bisnis pada berbagai sektor industri, review paper ilmiah, dan juga pengembangan proyek e-bisnis hingga presentasi akhir. Perkuliahan ini dilaksanakan melalui pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau student center learning dengan menerapkan berbagai metode pembelajaran seperti ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, presentasi, review artikel ilmiah, serta project based learning. Melalui pendekatan ini, mahasiswa didorong untuk berpikir kritis, bekerja sama dalam tim, memecahkan permasalahan nyata dan menghasilkan solusi berbasis teknologi informasi dan sesuai dengan kebutuhan industri. Baik, berikut ini adalah proses pembelajaran pada mata kuliah e-bisnis pada materi pertemuan 1, yakni materi konsep dasar e-bisnis dan e-commerce. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang. Apa kabar teman-teman hari ini? Baik, sehat semua ya? Baik teman-teman, seperti yang sudah dijadwal, hari ini kita ada di mata kuliah e-bisnis. Jadi mata kuliah e-bisnis ini adalah mata kuliah pilihan yang teman-teman pilih ya tentunya. Apa sih teman-teman motivasinya memilih mata kuliah e-bisnis ini? Pengen kaya ya? Mau jadi rich gitu ya? Oke, makanya nemu mata kuliah e-bisnis ya. Tepat sekali ya teman-teman ya. Jadi untuk mata kuliah e-bisnis ini teman-teman bisa mengecek dokumen dari mata kuliah e-bisnis ini di MMP ya. Jadi untuk RPS, silabus, serta kontrak kuliah sudah saya upload, nanti bisa teman-teman cek di MMP, seperti itu. Nah teman-teman, hari ini kita ada di pertemuan 1 e-bisnis ya, yaitu adalah konsep dasar e-bisnis dan juga e-commerce. Oke. Jadi untuk materi hari ini saya mengambil dari 2 sumber ya, dari buku e-bisnis dan e-commerce. Kemudian juga ada buku ya dari e-bisnis dan e-commerce. Dan nanti teman-teman di semester ini saya juga menulis buku terkait dengan buku ajar e-bisnis. Jadi nanti akan saya bagikan ya untuk teman-teman yang aktif gitu ya dari buku e-bisnis ini gitu. Kemudian tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran hari ini adalah nantinya mahasiswa mampu mendefinisikan e-bisnis, e-commerce, dan juga marketplace. Kemudian mampu menjabarkan model-model bisnis dalam e-bisnis. Mahasiswa mampu menjelaskan kelebihan dan juga kekurangan e-bisnis, serta mampu menjabarkan tahapan dari pengembangan e-bisnis. Gitu ya. Berikutnya, teman-teman, di sini ada e-commerce dan juga ada e-bisnis. Sama nggak sih e-commerce dan e-bisnis? Berbeda. Berbedanya apa? Ada yang bisa bantu jawab? Beda bahasa. Nggak cuma bahasanya Mas ya. Ada yang bisa bantu jawab dari pengertian ini? Sudah ada yang pernah belanja melalui e-commerce? Sudah. Biasanya apa teman-teman kalau belanja di e-commerce? Shopee. Kemudian? Tokopedia ya. Beli-beli dan lain sebagainya gitu ya. Nah nanti kita akan membuka fakta teman-teman ya bahwa e-bisnis dan juga e-commerce itu adalah suatu hal yang berbeda gitu. Sekarang kita ke e-bisnis dulu teman-teman ya. E-bisnis atau electronic business adalah pemanfaatan teknologi informasi dan internet untuk mendukung seluruh aktivitas bisnis perusahaan, baik yang berhubungan dengan pelanggan, pemasok,
mitra bisnis maupun proses internal dari organisasi. Dulunya teman-teman, sebelum adanya internet, sebelum adanya e-commerce, teman-teman pernah nggak sih dulu nonton iklan di TV? Pernah ya? Pernah denger iklan di radio sekarang? Kalau Gen Z ini masih dengerin radio nggak sih? Masih ya? Apa biasanya radio yang didengar? Apa? Kiss FM kali ya? Kiss Radio ya, dan lain sebagainya ya. Dulunya teman-teman, e-bisnis itu merupakan electronic business. Jadi TV, radio itu semuanya masuk ke dalam e-bisnis. Tapi seiring berjalannya waktu biasanya ditambahkan saat ini dengan definisi internet ya untuk mendukung seluruh aktivitas dari proses bisnis gitu. Menurut Dave Chaffee pada tahun 2022, e-business is the transformation of key business process through of use of internet technology. Di mana artinya e-business ini tidak hanya digunakan untuk transaksi jual beli, tetapi juga untuk mengelola seluruh proses bisnis secara digital gitu. Jadi nggak ada tuh ya teman-teman, sekarang itu kalau teman-teman pengen beli baju nggak harus datang ya ke tokonya ya, karena semua prosesnya sudah dilakukan secara digital. Nah, ini yang menarik teman-teman. Apa sih bedanya antara e-bisnis dan juga e-commerce? E-commerce adalah penggunaan internet untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa secara elektronik antara penjual dan juga pembeli. Nah, berarti apa teman-teman bedanya dengan e-bisnis? Good. E-commerce berarti hanya jual beli ya, sedangkan kalau e-bisnis adalah keseluruhannya gitu ya. Berarti kalau contohnya e-commerce tadi apa? Shopee, Tokopedia. Nah, kita lihat ya, apakah dia adalah e-commerce atau bukan. Jadi kesimpulannya teman-teman ya, e-commerce merupakan bagian dari e-bisnis. Tetapi e-bisnis tidak terbatas pada pengadaan dan kegiatan penjualan ya, seperti yang Mas siapa tadi namanya? Mas Radityo. Hah? Adelio. Oke, seperti yang dikatakan oleh Mas Adelio bahwa di dalam e-commerce itu sebenarnya hanya terjadi penjualan aja. Gitu ya, transaksi jual beli. Jadi kalau misalnya kita bilang kita masukkan ke dalam bagan ya, di dalam e-bisnis itu ada e-commerce. Analogi sederhananya seperti ini teman-teman ya, e-bisnis dia seluruh operasional sebuah mall, ada manajemen tokonya, manajemen gudangnya ya. Kemudian ada keamanan, promosi kasir dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya e-commerce itu adalah salah satu toko di dalam mall yang melayani proses jual beli. Gitu. Kelipo misalnya teman-teman ya. Masuk ke apa kalau cewek-cewek biasanya? Sosiola ya, kalau cowok-cowok ke iBox. Ya, beli apa Mas? Beli Rojali atau beli nih sih. Gitu ya. Berikutnya adalah model-model bisnis. Nah, ini biasanya model-model bisnis ini bisa teman-teman gunakan kalau lagi mau ikut lomba. Ya, kalau ikut lomba yang dia lombanya adalah lomba bisnis, itu harus ada model bisnisnya. Apa teman-teman contohnya model bisnis? Ada yang tahu nggak contohnya? Bisnis to customer, business to business, dan lain sebagainya. Kita bahas satu-satu ya. Oke, yang pertama, model-model bisnis. Yang pertama adalah business to customer. Kira-kira kalau business to customer contohnya apa? Contohnya apa Mas Jonathan? Penjual rokok. Penjual rokok yang e-bisnis deh. Kalau Mas Jonathan biasanya belanja di Shopee apa? Belanja apa? Belanja headset. Headset apa mereknya? Headset robot. Ya, headset robot ini berarti dia adalah perusahaan kan? Bisnis, jualan ke Mas Jonathan. Berarti dia model bisnisnya adalah business to customer. Gitu ya. Kita bahas satu-satu ya teman-teman ya. Yang pertama adalah business to customer ya. Jadi business to customer adalah model bisnis di mana perusahaan ini menjual produk atau layanan secara langsung kepada konsumen akhir melalui toko fisik maupun platform digital. Tadi Mas Jonathan membeli Indomie di warung Madura. Berarti model bisnisnya
Business to customer. Gitu, ya. Kemudian karakteristiknya tadi ya teman-teman ya, kalau untuk business to customer yang pertama tentu saja antara organisasi dengan perorangan. Nilai uang yang dilibatkan lebih kecil, transaksi tidak sering terjadi, relatif sederhana, terbuka untuk umum di mana informasi terbuka secara umum dan juga service yang diberikan berdasarkan dari permohonan atau on demand. Gitu ya. Nah, sekarang ada bedanya lagi teman-teman. Tadi kita sudah tahu beda antara e-business dan e-commerce. Kalau sekarang bedanya e-commerce dan marketplace sama atau beda? Sama atau beda ya kalau e-commerce dan marketplace? Beda, bedanya di mana? Gimana? Beda nggak sih? Beda, bedanya di mana? Coba saya kasih contoh. Yang cewek-cewek kalau Kelipo masuk ke Sosiola, itu berarti teman-teman belanja ataupun yang aplikasinya Sosiola? Nggak ada. Atau apa aplikasinya teman-teman biasanya di HP? Beli skincare di mana biasanya? Di Shopee. Beli sepatu? Di Shopee. Shopee banget ya pokoknya ya. Di Nike. Nah, kalau beli sepatu di Nike, biasanya belinya di mana? Aplikasinya Nike. Nah, berarti teman-teman, di sini kalau saya katakan Nike itu adalah e-commerce, bener nggak? Kenapa? Oke, bener. Cuman bedanya dengan marketplace berarti apa? Kalau Nike, Mas beli di websitenya Nike, jual sepatu NB nggak? Nggak ada, ya. Yang jualan Nike di tokonya Nike siapa? Si Nike-nya kan? Nah, itu adalah e-commerce. Tadi saya bilang Sosiola. Di Sosiola ini brandnya ada banyak nggak teman-teman? Banyak, ya. Tapi yang penjualnya siapa kalau di websitenya Sosiola? Ya, Sosiola sendiri. Boleh nggak kalau saya jualan di websitenya Sosiola? Nggak boleh, ya. Berarti Sosiola ini adalah e-commerce, gitu. Saya kasih contoh lagi, Sport Station. Ada berapa brand di sana? Banyak apa aja teman-teman yang suka sepatu? NB ya, Skechers, terus Adidas dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya Sport Station, misalnya Mas Yuda mau belanja di www.sportstation.id, berarti belanjanya di e-commerce atau di marketplace? Sport Station. Lihat penjualnya teman-teman. Yang jualan siapa di Sport Station? Sport Station ya, boleh nggak kalau saya Bu Karina mau jualan di websitenya Sport Station? Saya jualan Asics nih terbaru. Nggak boleh ya. Tapi kalau saya mau jualan sepatu Asics di Shopee, boleh nggak? Boleh. Ya, sudah paham di sini teman-teman? Berarti apa kesimpulan dari perbedaan antara e-commerce dan marketplace? Ada yang bisa bantu jawab? Bisa nih ya. Silakan Mas Yuda. Mungkin kalau e-commerce itu kayak produk-produk tertentu atau produknya dari toko tersebut, sedangkan kalau marketplace itu bisa banyak produk gitu. Oke, good. Cuman saya luruskan sedikit lagi, sebenarnya tidak hanya produk. Jadi kalau misalnya tadi Sport Station kan produknya banyak ya, tapi yang jualan hanya satu. Gitu ya. Sudah jelas di sini teman-teman? Jelas ya. Jadi marketplace ini adalah sebuah website atau aplikasi online yang memfasilitasi proses jual beli dari berbagai toko. Paham ya teman-teman ya? Sehingga jika saya simpulkan bahwa di luar itu adalah e-business. Kemudian di dalam ada e-commerce dan di akhir ada marketplace. Seperti itu. Jelas ya teman-teman? Jadi sekarang bisa membedakan ya antara e-business, e-commerce dan juga marketplace. Ya, ini evolusinya teman-teman ya. Dari tradisional commerce, e-commerce, marketplace, dan yang terakhir sekarang ada social commerce nih. Yang paling menarik. Apa kalau social commerce teman-teman? Tap-tap layar, ting 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 gitu ya Mas ya. Social commerce adalah model perdagangan elektronik yang memanfaatkan media sosial
sebagai sarana untuk mempromosikan, berinteraksi, dan melakukan transaksi jual beli secara langsung. Gitu ya, jadi social commerce ini rumusnya gitu ya teman-teman ya, ada e-commerce plus media sosial plus interaksi pengguna. Nah ini ada fitur-fitur basic pada marketplace ya teman-teman, registrasi pasti, registrasi toko, detail produk, halaman dashboard, metode pembayaran, dan juga fitur dari pencarian barang. Ada yang kemarin proyeknya bikin e-bisnis? Ada ya. Nah, model bisnis yang kedua adalah B2B. Nah, kalau tadi kita sudah bahas B2C, yang kedua adalah B2B. Contohnya apa kalau B2B? Ya, kalau B2B berarti apa teman-teman? Business to business, ya. Kalau business to business karakteristiknya adalah transaksi antar perusahaan, nilai transaksinya besar, hubungan bisnis jangka panjang, dan lain sebagainya. Biasanya kalau bahasa Jawa, kalau business to business itu apa teman-teman? Kulaan. Kulaan di mana kamu ya? Nah, ada di model business to business. Ada yang pernah belanja di relali.com? Belum, nanti harus dicoba ya kalau mau berbisnisnya teman-teman ya. C2C, customer to customer. Apa contohnya? Ada yang suka COD bener ya. Mau pre-love barang, COD di Facebook. Gitu ya. Itu adalah customer to customer. Yang suka lari ada? Pelari culture ada nggak di sini? Ada ya? Sering beli nggak? Sering beli foto nggak? Itu berarti model bisnisnya apa? Customer to customer. Karena kan biasanya orangnya freelance ya yang moto. Gitu. Ada juga customer to business. Ya, contohnya ada e-stock foto. Jadi misalnya ada foto Piala Dunia, ada fotografer. Kita kan nggak bisa asal nyomot fotonya ya teman-teman ya. Harus beli. Itu adalah customer to business. Kemudian ada business to government, contohnya apa? Definisinya ya, saya jelasin dulu ya. Interaksi terjadi antara organisasi dengan pemerintahan. B2G memiliki karakteristik yang sama dengan B2B. Gitu. Contohnya adalah e-katalog dari LKPP. Misalnya laptopnya Acer ya, PT Acer Indonesia menjual laptop kepada Kementerian Pendidikan. Nah, itu adalah contoh dari business to government. Business to education, siapa nih yang pernah pakai business to education? Apa contohnya teman-teman? Ruang guru, apa lagi? Zenius dan lain sebagainya. Jadi kalau business to education adalah interaksi yang terjadi antara organisasi dengan pendidikan. Gitu ya, sudah rame nih ya teman-teman ya. Pernah pakai pasti ya. Kemudian keuntungan dari e-bisnis tentu saja revenue stream, kemudian meningkatkan market exposure, menurunkan biaya operasional, melebarkan global reach atau jangkauan dan meningkatkan customer loyalty. Gitu. Teman-teman biasanya ke sebuah toko sama di dalam Shopee bakalan repeat order nggak di situ? Sering nggak kayak gitu? Sering ya, nah itu adalah keuntungan dari e-bisnis. Kemudian kekurangannya sekarang teman-teman sering tahu ya data dibobol, misalnya dan lain sebagainya, itu adalah kekurangan dari e-bisnis. Oke, silakan teman-teman, mungkin dari perkuliahan ini ada yang mau ditanyakan terkait dari materi. Baik, silakan Mas yang di belakang dulu, kemudian Mbak ya. Silakan Mas. Baik Bu, izin bertanya. Kalau saya misalnya mau memulai bisnis, nah bisnisnya itu hanya melalui WhatsApp, chat to chat. Nah itu udah termasuk e-bisnis atau enggak? Oke. Terima kasih Bu. Terima kasih Mas Jonathan atas pertanyaannya. Seperti yang sudah kita bahas tadi bahwa e-bisnis ya merupakan sebuah kepanjangan dari apa tadi Mas Jonathan? Kalau e-bisnis? Elektronik bisnis ya. Sedangkan kalau misalnya kita pakai WhatsApp berarti tadi udah elektronik ya. Jadi walaupun saat ini Mas Jonathan itu hanya pakai WhatsApp, berarti Mas Jonathan ini sudah pakai ke social commerce gitu. Sehingga itu bisa dikatakan e-bisnis gitu ya. Tadi saya bilang aja walaupun radio, TV itu pun sudah bisa dibilang e-bisnis. Seperti itu Mas Jonathan. Ya, jelas ya untuk Mas Jonathan dan teman-teman yang lain? Jelas. Baik, berikutnya untuk pertanyaan kedua. Silahkan. Baik Ibu,
Tadi kan ketika di WhatsApp ya, tapi ketika kita melakukan live di TikTok itu apa juga termasuk e-bisnis Ibu? Baik, terima kasih Mbak siapa tadi namanya? Kirana. Mbak Kirana. Terima kasih Mbak Kirana atas pertanyaannya. Jadi, kalaupun kita tidak membuka toko secara fisik gitu ya, kita jualannya melalui TikTok di mana itu terhubung dengan Tokopedia, itu juga bisa dikatakan sebagai e-bisnis. Di dalamnya biasanya kalau kita ngomongin soal TikToknya berarti itu adalah social commerce, sedangkan kalau kita ngomongin soal Tokopedia-nya berarti itu adalah marketplace. Seperti itu Mbak. Jadi apakah Mbak Kirana punya bisnis di TikTok? Belum. Pengen nggak buka? Tapi pengen buka. Pengen ya. Baik, terima kasih Mbak Kirana. Baik, seperti itu ya teman-teman ya. Saya berharap teman-teman bisa mengerti perbedaan hari ini ya antara e-bisnis, kemudian tadi apa lagi teman-teman? E-commerce, marketplace ya, social commerce dan lain sebagainya. Nah, untuk memperdalam materi hari ini, saya minta teman-teman untuk mengerjakan tugas ya, yang sebenarnya juga sudah saya upload di MMP ya teman-teman, nanti bisa cek di pertemuan 1. Tugasnya adalah menganalisis penerapan konsep e-bisnis pada perusahaan atau aplikasi digital gitu ya. Teman-teman boleh pilih salah satu perusahaan yang bergerak di e-bisnis. Seperti itu. Kemudian lakukan analisis teman-teman ya, kira-kira dari perusahaan tersebut itu dia menggunakan model bisnis apa? Ya, apakah dia pakai apa aja tadi model bisnis? B2B, B2C, government ya, education dan lain sebagainya. Kemudian komponen apa saja yang diterapkan di sana? Apakah dia menggunakan website? Apakah dia menggunakan mobile app, CRM, SCM dan lain sebagainya? Kemudian apa manfaat penerapan e-bisnis dan juga berikan satu rekomendasi inovasi. Gitu. Jadi misalnya perusahaan ini masih belum pakai social commerce, Bu. Seharusnya rekomendasinya adalah menerapkan social commerce dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Ketentuannya untuk tugas ini dilakukan secara individu, kemudian panjang laporan 2-3 halaman dengan format seperti biasa teman-temannya, Times New Roman 12 spasi 1,5 dan juga PDF gitu ya. Kemudian teman-teman harus mencantumkan referensi ya. Silakan dicek di Dropbox MMP-nya untuk deadline-nya adalah minggu depan. Seperti itu ya teman-teman ya. Baik, kita sudah ada di penghujung perkuliahan hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Tadi dengan bekal e-bisnis, kemudian e-commerce, marketplace. Semoga di pertemuan berikutnya teman-teman sudah semakin paham dan untuk project e-bisnisnya ini teman-teman bisa mengerjakan dengan baik. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian pemaparan mengenai mata kuliah e-bisnis yang akan saya kembangkan sebagai salah satu perangkat pembelajaran dalam mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar di program studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember. Melalui RPS ini, saya berupaya menghadirkan proses pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan konsep, tetapi juga pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, kolaborasi, serta penerapan teknologi dalam menyelesaikan permasalahan nyata di dunia bisnis digital. Saya meyakini bahwa perangkat pembelajaran yang dirancang secara sistematis, selaras dengan capaian pembelajaran, serta didukung strategi pembelajaran yang inovatif akan mampu menghasilkan lulusan yang adaptif, profesional, dan siap menghadapi tantangan perkembangan teknologi di masa depan. Besar harapan saya, komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan pendidikan tinggi, kemajuan program studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember, serta menghasilkan lulusan yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.